Hamba menghadapkan anak-anak-Mu di tempat ini kepadamu. Hamba hanya hamba-Mu yang akan Engkau perintahkan apa yang hamba harus lakukan. Sekarang tiba waktunya hamba-Mu akan sampaikan apa yang Engkau mau, supaya jangan ada satu di antara mereka yang terhilang. Supaya jangan ada satu di antara mereka tertinggal. Tolong Tuhan, karuniakan roh pengertian dan wahyu. Berikan kemampuan untuk bisa mengerti mau-Mu, bukan seperti yang hamba-Mu sampaikan saja. Karena semuanya itu anugerah. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu. Tolong Tuhan, supaya kepikiran anak-anak-Mu jangan lari sana sini, tetapi boleh duduk diam seperti Maria. Terima kasih akan kasih sayang dan anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu tahun 2000 akhir bulan Desember, saya ada di Temanggung. Dan pada waktu itu pagi hari Tuhan mengatakan kepada saya, lalu dia datang, dia mengatakan, saya kaget. Dia berkata begini, Yusa, saya kaget. Lalu saya bangun, Tuhan mengatakan, tugasmu sudah selesai. Nah, lalu pada waktu itu saya bilang, loh, yang maksudnya tugas selesai itu apa? Loh, ini loh saudara. Pada hari ini saudara perhatikan, kita semuanya kepengen selamat, betul lah? Kepengen menyenangkan hatinya Tuhan, mau nurut, mau sih mau, tapi tidak mampu. Ini masalahnya. Maka dari itu, karena apa saudara? Kalau kita tidak mampu, karena kita tidak mengerti. Karena selama ini kita ikut Tuhan, mau melakukan kalau ngerti. Betul enggak? Hah? Kalau enggak ngerti, yang dilakuin apa? Enggak tahu. Nah, ini masalahnya. Di mana orang Kristen ini tidak dapat menyelesaikan bagiannya. Karena apa? Karena justru kepingin ngerti dulu. Itu tidak disadari bahwa ternyata itu bukan iman. Kalau kita mengerti dulu baru melakukan, itu bukan iman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Lah kalau belum kelihatan, ngerti pada? Hah? Dia tidak ngerti. Lah, lalu Tuhan berkata, dengan imanmu, kamu mengalahkan dunia ini. Betul tak? Loh, lalu ngalahkannya bagaimana? Wong gak ngerti. Lah ya itu justru aneh gitu. Kayak kowe ngerti, malah gak bisa ngalahkan. Kayak gak ngerti, bisa.
Lah pakai apa, Pak? Ya toh? Ya enggak tahu. Loh, lah pakai apa, Pak? Enggak tahu. Loh, kalau enggak tahu ya ada Isa toh, Pak. Loh, contohnya Gideon pada waktu disuruh perang, wah, yang kumpul sekitar 30.000. Wah, Gideon itu sebetulnya itu orangnya itu pengecut, bukan pahlawan. Pengecut, kecil, penakut. Tapi malaikat Tuhan datang, hai pahlawan yang gagah perkasa, bayangin. Yang gagah apae? Wong orang pengecut, penakut. Nggak ada. Tapi lucu. Tuhan pilih orang yang pengecut. Orang yang nggak punya apa-apa, yang penakut. Itu yang dipilih. Lucu tak? Saudara kepengennya kalau lihat apa? Samuel pada waktu mau melantik Daud, datang Eliab, ini gagah. Tuhan ngomong apa? Bukan itu. Lihat sudah. Ngerti? Saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau saudara tidak ngalami dewek. Pasti saudara itu selalu ngomong ini. Enak ya, kayak Pak Yusak. Betul enggak? Ayo. Kamu kepengen enggak? Pengen dah? Jangan. Kenapa? Karena ternyata itu resikonya berat. Salah sedikit, bukan dijewer. Bayangin saudara. Kemarin itu 7 orang yang di mimbar itu dipesen Tuhan. Saudara tidak dikasih tahu kok. Makanya saudara bilang, wah enak ya. Tuhan ngomong apa? Aku akan ngomong kepada kamu bertuju, apa yang kamu harus omongkan tidak boleh dikurangi, tidak boleh kelebihan. Loh, lah kalau kelebihan be, kamu harus menanggung akibatnya. Repot enggak? Sedang tidak boleh keluar, kelebihan tidak boleh kekurangan, tidak dikasih tahu ngomongnya apa. Coba. Loh, kalau kamu sudah ditulisi di kertas, kowe nanti ngomong ini, aku akan begini. Gampang, betul ya? Ini dipesan, tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Pas. Nah kalau kelebihan, bayar harganya. Kowe yang nanggung akibatnya. Dosane mereka itu jemaat sak gitu akeh kon nanggung, gepeng siji ae. Sehingga kami orang 7 itu kamu kira di situ tuh kita bisa seneng. Gemeteran, piye ini. Masang telinga, ndak dengar. Ndak lihat apa-apa. Tapi coba, ini loh saudara. Tapi lucunya, sampai waktunya, loh ngomong itu, tek. Habis itu saya bilang, habis ini siapa Tuhan? Engkau kan melaku dewek. Lah melaku dewek orang ngerti. Ada dikasih tahu, habis ini kamu, habis gini kamu. Penak toh? Kamu maunya gitu lah. Gak bakal. Makanya orang cari Tuhan itu bilang, maunya gini, gak bakal. Tuhan itu tidak bisa diatur, tapi Tuhan yang ngatur. Ngerti? Itu iman. Lucu dah. Itu iman. Maka dari itu saudara, Tuhan hari ini pesen khusus. Dan saya itu di rumah, tanya istri saya, jam 2 sampai di rumah, di hotel, aku bilang aku mau tidur dulu lah yang ini tubuh ini wes tuwa. Sebabnya dari tahun 2000 itu sampai kemarin itu ndak bawa firman. Tuhan bilang tugasmu selesai. Jadi ndak khotbah. Oh. Makanya Agung waktu terima panggil aku, Pak, ini nih. Aku tidak jamin orang bakal khotbah.
Dia tidak berani. Tuhan bilang apa? Tidak berani. Dia bilang gini, siapa tahu. Dia wes diplomasi ini tukang anu ini. Tapi aku lumayan dikasih anak ketemu gede. Lumayan, jadi rasa ngilik gede nono rasa. Jadi aku padahal paling nggak mau punya anak tambahan repot. Telu wis repot jumlah tambah siji gedene kamu. Tapi Tuhan bilang itu hisapkan. Loh, lucu toh? Hisapkan dia menjadi anakmu. Wes gitu ditambahilah nyang sulung. Waduh lah kok enak. Ya lah. Nyang sulung. Bayangin aku sampai waduh kok enak jadi sulung. Ngerti tidak saudara? Saya tidak kepengen, tidak mau. Nah, tapi wong Tuhan yang nyuruh ya wes, tidak dikasih tahu. Tahu nih mendadak itu toh. Makanya aku tuh bilang gini, aku tuh punya istilah ada satu. Tuhan itu kerap kali kepengennya sadet sanyet. Ngerti sadet sanyet ngerti? Ngerti orang Semarang mesti ngerti ya. Ada wong Jakarta wong anu arti tanya apa itu? Aku ngerti cerita anu bahasanya bahasa apa itu sadet sanyet. Sadet saja tuh demikian sakalang ini timbul Tuhan kepengen langsung dia bertindak. Itu Tuhan. Itu yang berbahaya. Tapi itu yang menyebabkan hidupmu diubah Tuhan. Nah, luar biasanya di situ. Ngerti tidak? Seperti kayak kemarin itu Tuhan datang secara fisik, tulang dan daging, tidak dalam bentuk Tuhan Roh Kudus. Itu tidak bisa kamu cari-cari, tidak bisa. Mau kamu harapkan jungkir balik orang bakal. Dia maunya gitu. Dan dia ngomong sendiri. Tidak usah Agung, tidak usah siapa yang ngomong. Tuhan ngomong, kamu gini. Aku mau datang. Wah, itu tidak selalu bisa itu, tidak bisa. Saya sendiri ketemu Tuhan secara fisik itu hanya 1 atau 2 kali. Nggak bisa. Itu anugerah yang luar biasa. Maka dari itu hari ini perhatikan. Firman Tuhan, saya dapat firman Tuhan ini, istri saya tadi di mobil bilang gini. Aku ini belum dikasih firman loh yang. Saya ngomong sama dia. Sebab setelah sembahyang setengah jam, habis bangun jam 2, jam 3 bangun, tidur 1 jam, tidurnya pun bukan tidur 100%, karena pikirannya, gue meh ngomong apa sih Tuhan, gue meh ngomong apa Tuhan, terus sampai ketiduran saat jam pas tangi, sembahyang, Tuhan, gue meh ngomong apa, diem aja, sampai mandi, sampai berangkat, diem di mobil saya ngomong, Tuhannya belum ngomong tuh. Oh, istri saya langsung komentar, sembayangmu kurang suwe. Langsung dikomentari, sembayangmu kurang suwe. Padahal dek sembayang seperempat jam ya ketiduran loh ya. Kok aku sing diuneni setengah jam nih, sembayangmu kurang suwe ya. Aku muni, ukuran Tuhan bukan ukuran kita. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Perang firman. Maka dari itu saudara, jadi jangan kaget kalau suami istri itu tidak pernah cocok. Ngerti tidak? Karena dilahirkan juga sudah modelnya begitu. Tapi Tuhan memberikan yang cocok. Itu Tuhan. Karena apa? Kutuk dirubah jadi berkat. Itu Tuhan. Maka coba kita baca firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10. Saya dapatnya firman Tuhan ini tadi ngomong-ngomong sama Agung sama Petrus di kamar itu. Cerita-cerita biasa. Justru cerita-cerita biasa Tuhan yang ngomong, kowe ngomong itu. Loh, lah yo mau tadi diinteni sampai jam-jaman meneng wae. Saiki ini kita agak cerita-cerita, kowe ngomong itu.
Yo aku. Yo. Hidup dengan Tuhan tuh santai. Makanya saya bilang, rileks, jangan tegang. Enak banget. Tapi menderitanya juga enak. Tapi kalau dihitung sama nanti dapete murah. Bayarnya murah. Tapi tetap bayar. Jadi contohnya saya tak boleh tidur kelamaan sebentar, bangun sembahyang, nunggu dia, itu kan bayar. Mbok sangkai itu ndak penderitaan, wong ngantuk. Mbok sangkai gampang mo. Roma 10 ayat 1, 2 dan 3. Sudah? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi keinginan dan kerinduan daripada Paulus supaya bangsa Israel diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini gamblangi omongannya gini, saudara. Mereka sangat-sangat giat dan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Sangat. Mereka sangat giat dan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak ada kasih Allah di dalam hatinya. Ngerti tidak? Perhatiin omongan saya. Ini waduh susah sampai saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, omongan ini itu tidak bisa diterima sama orang biasa ini. Kita ini sangat mengasihi Tuhan, tetapi mengapa kok bisa Tuhan ngomong di dalam hatinya tidak ada kasih akan Allah? Coba. Sangat mengasihi Tuhan, tapi di dalam hatimu tidak ada kasih akan Allah. Ayo, aneh enggak? Enggak bisa mengerti. Jadi kalau kamu enggak ngerti, ya enggak apa-apa. Wong memangnya urung ngerti. Apalagi kamu, aku era ngerti yo. Jadi jangan kira kalau saudara, kalau saya khotbah itu kadang kerap kali aku sudah ngerti. Belum. Aku cuma disuruh ngomong, terus sama-sama kue nanti ngerti, aku yang ngerti. Loh, ngerti enggak? Itu Tuhan. Makanya aku bilang, enggak ada yang dibanggakan. Jangan saudara itu lihat bahwa saya itu ngerti banyak. Sama saja sama kamu. Dosanya ya sama. Ya dah. Kamu tiap hari masih berbuat dosa enggak? Masih dah? Aku ya iya, podo ae. Jangan bilang aku sudah kudus, enggak ada. Justru kalau kamu merasa aku sudah benar, itu enggak benar. Karena firman Tuhan tadi, mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ngerti saudara? Justru kalau kamu mau melayani, kamu bilang ini, wah wis beres, sudah siap ini, sudah layak. Tidak layak. Ngerti saudara? Jadi susah enggak? Susah. Tapi ada lagi. Nanti kalau kamu lalu sudah merasa kalau gitu ya memang aku tidak layak, ya wis lah saenake, tambah tidak layak.
Angel, aku sampai ini. Angel Tuhan, makanya aku kirim Roh Kudus untuk menolong kamu. Sebab kamu tidak akan mengerti kepingine bapakmu itu, kamu tidak ngerti kecuali Roh Kudus. Maka dari itu kamu perhatikan, orang yang mengasihi Tuhan kok tidak ada kasih akan Allah di dalam hatinya itu bagaimana? Nah, kamu periksa dirimu. Karena orang Israel ini, orang ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini adalah pemimpin-pemimpinnya orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan orang biasa. Tetapi ini adalah para pemimpin. Orang-orang yang menyelidiki firman, orang-orang yang pinter, orang-orang yang belajar firman. Loh. Nah, kalau saya ngomong gini, kamu jangan salah terima loh. Lalu kamu ngomong gini, kalau gitu tidak usah nyelidiki saja. Aman. Itu persis kayak istri saya ngomong dulu gini. Aku bilang, yang baca firman supaya tahu banyak. Kalau aku sudah tahu banyak, dituntut banyak. Ayo lebih baik rasa baca dong. Supaya orang dituntut-tuntut. Lu aku ini tambah salah. Tambah salah. Tidak boleh. Baca, selidiki, tapi dengan sikap hati selalu bertanya sama Tuhan Roh Kudus. Jangan mendirikan kebenaranmu sendiri, termasuk peristiwa begini. Kamu dengar firman, hamba Tuhan ngomong, menerangkan tentang hal firman Tuhan sepotong, terus pada waktu itu betul hamba Tuhan itu ngomong begitu, tapi itu kamu pegang sebagai intinya. Salah. Sebab tiap firman Tuhan ngomong kepada hamba Tuhan, itu betul, itu berlaku. Belum tentu untuk selama-lamanya atau saat-saat kapan itu terjadinya. Ngerti? Contohnya ada nubuat. Kapan jadinya kamu Anda tahu? Bisa hari ini, bisa 10 tahun, bisa. Contohnya hari-hari ini. Hari-hari ini saya ada di Semarang ini. Ini kegenapan nubuatan Tuhan kepada anak-anak Tuhan mengenai diri saya. Karena saya sudah berhenti, sudah berhenti tugas, tidak pergi penginjilan lagi. Tahu-tahu ke Semarang saya disuruh khotbah. Akan suruh khotbah itu berarti penginjilan enggak? Hah? Ayo, pandanganmu penginjilan enggak? Enggak ternyata. Aku bilang, lah pokoknya nginjil lagi. Siapa yang suruh gue nginjil? Aku cuma suruh menyampaikan pesanku kepada mereka. Ayo. Loh, menyampaikan pesanmu itu ora nginjil. Beda. Gue nginjil itu gue menyaksikan perbuatan Tuhan, memberitakan firman itu gini. Itu nginjil. Supaya orang bertobat. Tapi kalau aku menyuruh kamu menyampaikan pesan, itu bukan menginjil. Aku beracara sendiri sama anak-anakku, tugasmu selesai. Kamu tidak boleh. Biar. Kau tadi dapat firman Tuhan. Bertobatlah. Itu bukan urusanmu. Bayangin saudara. Jadi kita itu harus perhatikan, Paulus ingin rindu karena dia ngalami sendiri sebagai orang Farisi. Dia pinter Alkitab, dia memburu orang-orang Kristen karena menurut dia mereka itu sesat, salah. Sehingga mau dibenarkan. Tapi menurut caranya dia.
Ngerti saudara? Orang-orang seperti itu, kata ini loh, mereka selamat enggak? Tidak. Dibuang oleh Tuhan. Maka dari itu, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu belajar firman, udah gelinding wae. Nah, aku udah bilang gelinding. Lah piye Pak sing digelindingi apa? Ya toh? Yo ngerti. Maksudnya ora ngerti itu gini. Ya ora ngerti ya. Oh memang aku ya ora ngerti. Lah terus sing mbok kon gelinding apa? Tiap hari kamu bangun pagi, baca firman, berdoa, Tuhan, hari ini yang aku hadapi, aku tidak tahu. Nah, tapi kerap kali justru yang kamu hadapi, kamu sudah tahu. Contohnya apa? Waduh, aku hari ini buka cek sami nih, bayare piye? Ayo. Aku hari ini utang, aku hari ini gini, aku hari ini punya rencana ini, aku mau beli ini. Ayo. Bukan itu maksudku. Kamu boleh, kamu punya ini, kamu punya ini, boleh. Maksudku gelinding, itu semua hadapkan pagi-pagi sama Tuhan. Setelah mbok ceritake, ini loh Tuhan hari ini. Tolong Tuhan, Engkau yang atur apa yang aku harus lakukan dan ambil keputusan dan menyelesaikan. Habis itu ya wis, amin, percaya. Nah, wis gliding itu ya jalani wae. Nah, nanti ada orang sing utang itu nagih, terus kue sebelum nih ditagih karena kue tidak punya duit, deg-degan dah. Hah? Deg-degan. Itu orang gliding namanya. Itu ngatur Tuhan meneh. Itu tidak gelinding, itu namanya kamu masih ikut-ikut. Gelindingannya mbok setel, direm, maju. Sehingga nanti kalau orangnya yang nagih itu teko, bilang ya, papa tidak ada. Dosanya double meneh. Bohong, terus anaknya suruh bohong, istrinya suruh bohong, wis double-double toh. Dosamu tambah numpuk-numpuk. Tek gelinding itu gini. Oh ada orang ini. Kowe ngomong wae mbek Tuhan. Tuhan, tukangnya tagih teko. Apa sih aku harus lakuin? Wis toh. Pasang tampang nih. Terus kamu nanti mesti ketakutan, ya toh? Ya itu normal. Takut tuh normal. Tidak ada takut. Itu namanya bukan daging. Itu hantu. Rakyat kok dia hantu kok. Daging kita ya takut. Aku bilang, yo aku bisa ngomong gitu karena aku yang ngalami dewek. Tuhan bilang, sing mbok takuti itu apa? Lah ini aku nanti ngomongnya piye Tuhan? Wong aku ra duwe duit kok bayar. Ora bayar, sing ngongkon kowe bayar sapa? Loh, lah aku utang. Ceke wis tak buka ya Tuhan. Tanggal hari ini lah yo hari ini toh ayo hari ini lah kowe wis ngomong mbek aku lah aku wis tahu dek kowe itu ndak duwe duit lah kok kowe sing bingung ya kowe gliding wae to ngaku aku tak ngatur kowe lah carane piye lho ora iman meneh. Nah ini dialami oleh seorang pengusaha saudara. Bukannya cek pengusaha gede kan ndak ribuan cap-capan tio duitnya tidak ada. Terus dia telepon sama saya gini, Pak piye to Pak ini piye carane Pak? Aku ini buka cek sakmene ini ndak hari ini dungono duite. Lho lah kowe janjine piye? Lah aku janjine yo dino iki Pak. Lah tapi piye urung di duit? Gliding pita Pak. Ya wis gliding. Ya hadepi wae. Lu nang kok dek ditagih. Lho, wong jenenge gliding kok engko dek ditagih. Dek ditagih ya bayar. Lu lah bayar be apa? Ya ngerti. Lah iso terima.
Tapi dia deg-degan tapi mau belajar nurut. Nah, benar saudara. Hari ini datang, orangnya datang. Tuhan, orangnya teko Tuhan. Lah ya teko ya ben toh. Wong teko orang nagih hutang kok. Mosok. Padahal orang itu ndak pernah nagih telat. Ndak pernah. Opek. Hitungannya tepat. Karena kikir. Ndak pernah kompromi. Telat sehari dibungai. Akhirnya dia terus dia pasang tampang. Bagaimana kah? Oh baik. Ngomong kanan kiri bunga tanya ini tadi orang nagih. Pulang waget deh. Oh mungkin sudah dimasuki bank ceknya. Telepon sama bank. Pak, hari ini cek masuk dah? Enggak ada. Selamat. Sudah jam 11 selamat toh. Keliringi kan sesuk. Besok deg-degan meneh ndak ditagih. Lusa deg-degan meneh ndak ditagih. 2 minggu. Waktu sudah dia duitnya masukin bank, tagihan masuk. Terus sanggung dia ndak percaya, dia bilang telepon be orang ini. Kenapa kok kamu ndak nagih sampai 2 minggu? Tumben. Aku ndak usah bayar bunga karena kue ndak nagih. Dia bilang, aku itu ndak pernah seumur hidupku lupa sampai kayak gini. Ayo, kue seneng toh? Tek kue sing dilupakno kue seneng ndak? Ngerti saudara? Dia terima cek. Habis terima cek, padahal ceknya masih sebulan lagi toh, masih berapa minggu lagi ini. Ganti baju, ceknya itu diselipnya nang ngisor baju. Habis itu lupa wes. Jadi dia ndak nagih. 2 minggu ngambil baju, ceknya jatuh. Lu kono cek. Sudah telat 2 minggu. Waduh, aku rugi 2 minggu. Lah, sing anak Tuhan ini ngomongnya piye? Haleluya. Orang rugi kok haleluya. Karena apa? Karena dia mengasihi yang dirinya sendiri ditolong Tuhan. Ngerti saudara? Cara Tuhan itu aneh-aneh. Tidak pernah kamu bisa mengerti. Nah, lalu yang punya duit, ayo Tuhan ini ora adil toh. Kenapa dia dibela? Kok aku malah disuruh rugi? Nah, ngerti saudara? Tuhan selalu memproses semua anak-anaknya. Tidak satu arah, tapi 2 arah. Yang kikir, Tuhan ajar untuk bisa bermurah hati. Yang belum cukup, Tuhan tahu caranya mencukupkan. Saya ngalami semua soalnya saudara. Maka dari itu saudara itu tidak perlu takut menghadapi apapun. Udahlah, percayalah bahwa Allahmu itu yang turut ambil bagian dalam hidupmu. Dia menetapkan langkah-langkahmu. Sakit sekalipun, sudah jangan pusing sama penyakitnya. Wong kowe yo ndak isa apa-apa. Sebabnya apa? Tuhan itu luar biasa. Kalau sing sakit itu orang sugih, mesti diberi jalan keluar pakai duitnya. Tapi dia orang nggak punya, jalan keluar tanpa duit. Wong Tuhan sing tahu. Orang yang sakit, ini orang desa sakit, koreng ndak bisa. Akhirnya tidak bisa sembuh. Lalu dia percaya Yesus. Satu saat cuma dia gini, Tuhan, kalau engkau mau kan engkau bisa nyembuhin toh Tuhan ya.
Tuhan bilang iya. Gak pernah dengar suara Tuhan. Tapi pada waktu dia naik sepeda done kampung itu, Tuhan bilang, tahu-tahu dia bilang, lukamu itu, korekmu itu yang tahunan tidak sembuh itu, ngambil daun itu lo tempelin baik, bukan paras. Dia cuma metik tempelin dalam nama Yesus. 3 hari sempurna kering, sembuh. Lalu dia cerita, waduh, daun itu ternyata obat loh. Salah meneh, kurang ajar meneh. Sehingga orang-orang sing korengan ngambil daun itu tempel, orang waras tambah boron. Kenapa? Lah itu saudara salah. Dia sembuh karena firman. Nuruti firman yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu Tuhan. Mamaku sendiri yang ngalami ya. Dia kena kencing manis. Dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Susah tahan diri. Orang kencing manis tapi makannya selalu senengnya manis. Minum tidak pakai sirup tidak bisa. Kalau makan roti senengnya tart. Lah orang kencing manis aku bilang, "Mah, kowe itu pabrik gula. Ojo sedikit saja." Lah itu istri saya yang alami sekarang. Yang kowe itu berat badanmu dulu nih 73, sekarang tinggal 59. Wah, tapi seneng, pertama seneng. Wah, aku apa ya yang langsing ya? Lumayan. Sebabnya minum obat gendut mau diet, gak bisa turun dia. Kok gak bisa turun? Sama Tuhan ternyata kena kencing manis, turunnya anjloknya rata. Sekilo bodol kowe. Lah setelah 58 dek muni, lho ya aku kok kaya wong meh mati ngene. Lalu semangatnya habis. Wah, jangan-jangan gue kena kencing manis iki aku muni. Ayo periksa. Betul kena. Wah, lah iki dia turun terus bubar gak KO kowe ya. Terus dia bilang, "Lah terus piye?" "Ya lu dokter." Aku muni, "Tuhan iki piye?" "Ya minum obat." Stop. Udah berhenti. Nggak apa-apa dah, ngucap syukur aja lah. Kalau harus pulangan, gue memang kepengen pulang. Ngapain pusing-pusing? Loh, tapi pulang ya pulang. Tapi ya jangan begini dong. Loh. Ngatur Tuhan meneh, aku bilang gitu. Memang susah, gliding itu susah. Ngerti dah? Nah, tapi dia itu nakal pinter. Jadi kalau dia itu tidak bisa tidur pas sakit gitu, aku buat tidur kaya apa mesti jawil. Yang doain dong. Persis kamu itu nyari hamba Tuhan, doain dong. Aku bilang, "Dua dewek." Loh, aku ya wis doa, tapi ora iso turu-turu, wis tumpangi tangan bae lah. Lah aku nek tumpangi tangan terus bilang piye? Aku yang meni tidur. Ora turu-turu ngapain? Turu. Wis tak plok mau turu. Nanti dia mat. Lah yo ngono anakku tahu-tahu bangun pagi ngono. Tapi kadang-kadang ya ora iso turu terus. Lho iki wis didoake ratu makani aja njaluk didoake aku. Dua dewek. Mamah itu saudara tahu ininya lubang anunya dagingnya kurang, tulangnya sampai kelihatan. Tidak bisa sembuh. Dokter bilang, "Tante, ini tidak ada obatnya." Ada obatnya apa? Dipotong kaki. Dia nangis, dia bilang, "Tuhan, aku tidak mau mati kayak Lazarus. Boroen kayak gini piye tah Tuhan." Aku terus bilang gini, "Makanya bertobat, sembahyang minta ampun, wis bar itu minta belas kasihan. Ngomong aja, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Aku mau pulang tapi ojo boroen Tuhan." Wis, 3 hari dijawab. Jawabnya Tuhan. Bahasa Jawanya itu nyeleleh.
Tahu-tahu Tuhan ngomong gini, beli Norit sekaleng. Lo Norit itu kan obat perut. Iya toh? Beli Norit sekaleng. Loh, buat apa Tuhan? Bubuk. Dihalusin terus tempel ke ngene tulangmu sing kelihatan itu bungkus. Ah, mamah memang takui kalau dia sudah dengar suara Tuhan, nekate luar biasa. Iki anake niru. Dapat turunan. Beli dia. Beli sakaleng, bubuk, tempelkan ngono. Papa sampai kaget. Hah? Itu malah mbok kei temi-tem Norit kaleng. Lah, itu diinfeksi piye? Bos ben Tuhan ngomong daripada dipotong. Pokoknya Tuhan ngomong gitu ya. Lalu ngomong sama dokternya. Hah? Lukai ditempeli Norit. Sekaleng mana? Tapi wong dokter itu kan baik. Daripada ya wis ben. Engko nek infeksi ya dipotong. Saudara tahu apa jadinya? Enggak dibuka-buka loh. Nek dokter kan pagi sore dibukain, enggak dibuka. Buka enggak Tuhan? Biarin aja. Wis. 3 hari kemudian dia bilang, "Loh rasanya kok enggak ada perih, enggak ada apa-apa. Kok enak? Mungkin sudah waras." Lalu Tuhan bilang, "Ya wis waras buka." Dibuka itu dagingnya tumbuh 3 hari sempurna. Sampai dokter bilang, "Dok ini periksa." Ini sih tidak mungkin kalau manusia yang bikin. Mau kasih apa tante? Norit. Nanti kedenger gitu, nanti wong diboron di Norit kabeh. Salah aku bilang. Ngawur lah. Nggak boleh. Kalau Tuhan sing ngomong, lakuin. Kalau Tuhan tidak ngomong, jangan. Makanya itu kerap kali kan orang bilang, lah kan Pak Yusa sing ngomong. Loh aku ngomong muni. Lu kamu kayak ngono dit. Ora, kowe bersaksi, aku niru. Wong coba tiru, aku bilang itu. Tiap orang berbeda, tidak sama. Ngerti saudara? Maka dari itu saudara harus perhatikan. Karena kalau kamu niru, itu pun kamu melakukan firman Tuhan menurut kebenaranmu sendiri. Padahal saudara kepengen dekat Tuhan. Saudara kepengen menyenangkan hati Tuhan. Tapi pakai caranya sendiri. Mestinya begini, mestinya begini. Itu sama dengan orang yang gini. Kalau menghadap Tuhan, mandi dulu, bersih-bersih, keramas, pakai pakaian bagus, baru menyembah. Apa bedanya? Sama. Mosok datang biar Tuhan ndak sikat gigi, bau. Aku bilang, itu kamu melakukan menurut pikiranmu dewek, salah. Loh ya ndak pantas toh Pak, ndak sopan Pak. Loh wong Tuhan itu ndak usah kowe gitu, kowe ndak usah sikat gigi. Tuhanmu di mana? Di dalam hatimu, dalam tubuhmu. Aku ngalami dewek, aku dulunya ya kayak punya pikiran kayak kamu. Karena pada waktu saya sembahyang dalam kamar 1-2 jam, Tuhan tidak ngomong. Selesai karena aku harus bawa firman, masuk ke kamar mandi, buang kotoran, mau mandi, agak tenang. Loh, mau buang kotoran ini kan tidak bisa orang tenang. Kowe muni cepet ya ora iso, malah ra kuat. Makanya istri saya kemarin, iki piye to yang ini sudah waktunya kok udah keluar. Kalau kamu tambah gitu ndak mau keluar. Karena tegang. Pigi, tuh harus tenang. Rileks, santai. Nanti keluar dewe. Lo ya toh. Lo itu kan bisa diatur. Malah kamu harus ngomongi. Kamu kalau sudah waktunya keluar. Sudah santai aja. Nggak keluar ya tunggu aja. Nah, saya sedang tenang gitu.
Tuhan yang ngomong. Bisa loh. Dok nih kamar tak tunggu 2 jam dah teko. Dok nih WC sing kotor teko. Pita Tuhan aku. Tuhan ini bilang, menurut kamu itu bersih di kamar atau bersih di WC? Nah, pasti kamu bilang bersih di kamar. Tuhan bilang bersih di WC. Kenapa? Pada waktu kamu di kamar, kotoranmu masih di dalam perut. Dan aku tetap di dalammu. Waktu kamu sudah ke WC, kotorannya keluar, dalamnya bersih. Aku ngomong. Yes, aku bilang, pikiranmu itu bukan pikiranku. Orang ngerti. Nah, itu yang Tuhan mau. Ngerti, saudara? Jangan mengasihi Tuhan dengan caramu sendiri. Tanya, maumu apa Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Sehingga di dalam kamu menanggung derita, penyakit, masalah, kamu mau menyenangkan hati Tuhan, ngomong. Itu harus dilatih. Dari permulaan. Latihnya bilang, ngomong aja. Ngomong gak ngerti Pak, gak apa-apa. Kue ngomong Tuhan ini sudah dengar. Gak usah kue ngerti. Tuhan pasti ngerti. Nah, tapi dia tidak jawab. Tuhan akan menjawab kamu sesuai dengan pengertianmu. Kalau kamu belum layak bisa dengar suara dia, dia akan menjawab kepadamu melalui apa? Didorong dari dalam. Dipaksa dari dalam. Kadang-kadang Tuhan akan ngomong melalui pikiran. Tahu-tahu gini. Sebab saya ngalami banyak, saudara. Saya naik mobil, saya setir. Saya kalau setir kan set gitu. Nah, sepi. Saya set tikungan ya set. Lalu Tuhan bilang, awas, wong sepi ngono Tuhan. Jadi awas, bener. Pas tikungan jalannya 80, ada orang nyebrang. Ya, aku bilang, waduh Tuhan. Aku bilang, waduh Tuhan. Lah ya. Nah, tapi kalau dia bilang, lah ya, gitu itu, terus dia diem. Dek kowe ada rasakno kowe. Ora, Tuhan ndak gitu. Setir langsung di set. Orangnya itu persis di sebelah. Liung. Selamat Tuhan. Ya daerah setir aku sing nyetir mati kowe. Ayo, makane nurut. Ya Tuhan, ya. Wah, itu pulang itu jam 10 malam pulang dari Jakarta. Saya naik mobil sendirian. Keluar dari pintu tol loh ini. Just langsung tak pencet gas itu. Just. Gue tahu Tuhan bilang rem. Lalu ngerem piye? Awong mak gasnya kayak pol. Ya tak cul kita rem ya. Saudara tahu Tuhan caranya ngerem, mesinnya mati. Nah, mesinnya mati kan ngeremnya bukan rem itu. Oh mesinnya mati biar persen lagi mati mak gelok sampai ini ku ketatap. Coba cuduk. Aku muni lho Tuhan, mbok kon ngerem ya wis tak rem mbok leren mbok pateni si Tuhan. Saudara tahu? Aku bilang Tuhan, trailer 10 ton lewat tanpa lampu. Mabes. Oh ini. Coba mau rambut rem aku gepeng ya Tuhan. Iya. Tapi saudara kerap kali lambok ya dari dulu sebelumnya itu mbok dikasih tahu. Awas, hati-hati ada trailer tanpa lampu. Mau gitu dah? Nah, itu salah. Tuhan mau supaya kamu nurut tanpa kamu mengerti. Lakukan aja.
Asal penting bukan di sini loh ya. Motivasi hati mau nurut Tuhan. Itu yang penting. Karena apa? Karena orang ini, Tuhan Paulus berkata, orang ini mengasihi aku dengan caranya sendiri. Sehingga di dalam hatinya tidak ada kasih akan Allah. Nah, mengapa? Karena Tuhan berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perhatikan, ini banyak orang salah. Salah apa? Salah menafsirkan. Karena ternyata aku dulunya ya gitu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kenapa aku sudah memegang perintahmu, sudah melakukan, kok engkau tidak menyatakan dirimu? Oh, mengapa? Karena kamu salah. Kamu membaca firman menurut kebenaranmu sendiri. Di mana letaknya? Adalah firman ini, logos, belum jadi rema, kamu imani. Yang dikatakan Tuhan ini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, itu firman ini yang jadi rema. Artinya jadi rema itu bagaimana Pak? Artinya begini, kamu sedang baca, ayat itu muncul, ngomong sama kamu, muncul seperti lebih daripada ayat yang lain yang kamu baca, itu jadi rema. Tapi kalau ayat itu biasa, tapi kamu imani, itu logos, firman umum yang kamu imani. Bukan itu. Itu sama dengan orang Farisi lalu mengatakan begini, hari Sabat tidak boleh kerja. Betul lah? Baik toh? Hari Sabat tidak boleh kerja. Nah, tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Hari Sabat berbuat baik, kerja boleh enggak? Boleh. Orang Farisi tidak bisa terima, makanya orang Farisi tidak pernah bisa menerima Yesus. Yesus sudah menyatakan dirinya sekalipun, orang Farisi tidak bisa terima. Kenapa? Karena dia menerapkan firman menurut kebenarannya sendiri. Pakai ukurannya sendiri. Sehingga kerap kali kamu juga ngalami. Kalau kejadian ini, enggak mungkin Tuhan mosok kayak model gitu. Enggak mungkin. Manipulasi. Hamba Tuhan kalau kamu jadi anak Tuhan, kamu tidak bakal mengalami sakit. Sakit itu dosa. Betul enggak? Ayo. Betul enggak? Ada yang bilang, tapi banyak yang aman. Itu betul dalam saat tertentu. Makanya saudara harus alami. Saya kalau ditanya orang, bagaimana Pak supaya sampai ke tingkat seperti Bapak, supaya bisa kenal Tuhan baik, dekat, akrab gitu.
Aku mau tanyai ya bilang enggak tahu. Lo caranya piye to Pak supaya gitu? Enggak tahu. Sombong amat. Ditanyai kok enggak tahu. Lah Bapak kan yang sudah melakukan. Lah ya justru itu. Aku dewek ya enggak ngerti kok aku bisa sampai ke sini itu kenapa? Enggak ngerti. Lah terus apa yang kamu lakukan? Apa yang saya jawab sama Tuhan? Sebab Tuhan Yesus pun tanya sama saya gini, Yusa, mengapa kamu sampai saat ini bisa seperti ini? Kamu dicari orang hamba Tuhan yang dekat sama aku. Apa yang kamu sudah lakukan? Bayangin, Tuhan Yesus dong yang tanya. Lucu toh? Aku cuma jawab begini, aku tidak melakukan apa-apa. Lah kok kamu bisa sampai? Aku hanya melakukan kalau Tuhan ngomong aku lakukan. Kalau Tuhan tidak ngomong ya aku tidak ngerti. Gelinding wae. Lalu Tuhan ini manggut-manggut. Itu yang membuat kamu berhasil. Karena dalam segala perkataan tindakanmu, kamu ngomong sama aku, minta tulungan Roh Kudus supaya kamu melakukan yang menyenangkan hatinya Bapa. Jadi bukan saya. Itu menggenepi firman Tuhan yang di dalam Yesaya 26 ayat 12. Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera kepadaku. Sebab apa yang aku kerjakan, Engkau yang melakukan. Nah, aneh dah. Jadi kalau kamu mengerjakan itu, ternyata jadi itu bukan kamu. Sehingga kamu tidak perlu bangga. Kamu bilang, oh aku iso. Enggak. Kayak itu terjadi pada diri saya. Kalau saya habis khotbah, habis mendoakan orang, lalu orang, terima kasih Pak. Kemarin dulu ada seorang ibu, dia kena kanker payudara, stadium berapa gitu. Terus dia telepon, saya ibunya ya tidak kenal, rupanya tidak ngerti, namanya siapa ya orang ngerti. Cuma dia telepon, Pak, aku ini kena kanker Pak. Ini dokter harus bilang operasi. Apa bagaimana ya Pak? Aku ya orang ngerti, aku bilang gitu. Lah kok kowe takon aku ngaku ra dokter. Tolong isong Pak, tanyain Tuhan. Kamu sudah berdoa belum? Udah. Kamu sudah dijawab belum? Nggak tahu jawab piye. Ya sudah. Lah terus piye Pak? Lah operasi toh. Kowe operasi damai dah. Damai ya wis operasi. Lah tapi Pak, nanti kalau habis operasi terus di kemo, terus timbul lagi bagaimana Pak? Loh, itu namanya orang percaya. Lah terus piye? Ya wis, langkah pertama operasi. Kamu bilang, "Tuhan, aku nurut loh. Bukan operasi. Ya, operasi yo." Jadi nanti kalau orang kalau ya wis lakono sik, operasi. Bar itu dek Tuhan bilang, "Mati." Ya mati yo. Lah piye? Lah ya toh, wong aku ya ora ngerti. Lah itu terus bilang, "Oh gitu ya, Pak." Ya wis tak lakuno. Hebat. Nek kowe gak berani ndak. Dilakuno, dioperasi jebret, balik lagi. Cuma 3 hari telepon lagi. "Pak, terima kasih." Loh, terima kasih itu apa? Kowe itu sopo? Loh aku ini yang operasi. Operasi apa? Wong tiap hari yang telepon operasi akeh. Aku itu loh yang operasi bapakmu ini mati yo, wis mati yo. Oh, aku ya kaget dhewe, Aku ngomong ngono. Iya. Lah terus jadi ini rak mati iki, Pak. Kenapa? Mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Habis dioperasi dokternya malah bingung dhewe. Oh, kanker orang jalan iki berubah dak kanker ganas. Wis ora apa-apa ini, wis dak sakit, dak apa-apa. Bersih. Hanya kehilangan
tonjolan itu baik. Wah, Tuhan luar biasa ya Pak. Iya, makanya itu mengucap syukur, melangkah baiklah. Kalau Tuhan sudah bilang gitu, sudah oke, jalani baiklah. Mau mati ya untung. Loh, saya itu memang begitu, istriku dewek ya gitu. Angsal dia bilang, yang kaget. Loh, ini sebelum kesini itu dia mau KO loh, mau pulang. Dia bilang, yang, kenapa? Kok ada suara piye? Hari Jumat itu aku pergi sini kan Kamis, Jumat itu seminggu sebelumnya. Dia tahu-tahu dia bilang, yang, kenapa ada suara piye? Hari Jumat piye dek kue mati se. Jadi nanti jemaat Sabtu Minggu dikubur, Senin wis beres-beres, Kamis bojomu ke Semarang. Nah terus kamu bilang apa? Nah, sak sukamu lah Tuhan. Betul. Wes gitu tuh, sak sukamu ya, sak sukamu. Jemaat malam bangun, yang, orang iso napas yang, aku muni, lo kodoni meh mati ya. Loh, lah tapi ora iso napas sih. Loh dek, wong mati kan bar napasnya bar. Aku muni, wes. Tak kepuk-kepuk. Tuhan iki mau pulang atau piye Tuhan? Yo, jangan dipikiran kok seneng bojone mati. Yo ora lho. Sebabnya aku tidak boleh kawin lagi. Jadi aku tidak kepengen kehilangan dia. Karena cuma duwe siji atau ganti. Untuk ganti je lumayan. Soalnya rantau ganti ya. Lah ya piye untuk ganti saya mikir toh ya. Mikir. Aku yang ngomong terus terang kok. Jadi tidak apa-apa wis kono wis. Aku muni Tuhan ini dia pakai gebeki ambek pemanas ya wis kayak remaso anu kayak counterpain. Wis bar mah tak kebuk anu wis bar turu. Tidur. Pagi-pagi bangun cek urip. Ngerti tidak saudara? Itu hidup tuh harusnya begitu. Ngerti? Gelinding aja wong Tuhan yang bilang, dah sini sehat kok. Malah orang bilang, loh bojomu kok tadi ya nom meneh loh ya. Ini bukan istri muda. Ini istri masa muda. Maka dari itu saudara, udahlah santai saja. Sebab firman Tuhan sudah berkata, kalau engkau memegang firmanku, nah, tugasmu cuma membaca firman. Nanti kalau firman itu muncul, pegang, itu rema. Lakukan, itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Itu tandanya di dalam hatimu ada kasih akan Allah. Bukan mengasihi Tuhan dengan cara memikir bagaimana supaya tambah baik, bagaimana ini, bagaimana itu. Tidak mengasihi Tuhan, tidak ada kasih dalam hati. Tapi kamu mengasihi Tuhan dengan caramu sendiri. Contohnya yang paling gampang, yang ini tadi nyanyi apa tuh pemain ini. Kalau dia main gitu, terus kemudian ada komentar, kok sudah bagus. Terus kamu di rumah mikir, bagaimana supaya lebih bagus? Ditambahi variasi. Itu kamu mengasihi Tuhan dengan caramu sendiri. Sebab kamu mesti tanya, Tuhan, apa maumu hari ini? Hari ini kamu dengan cara begitu kamu menyenangkan Tuhan. Besok belum tentu itu. Ini Tuhan. Sebab Tuhan berkata apa? Setiap hari baru. Ngerti saudara?
Demikian juga hamba Tuhan, pelayanan. Hari ini bagus, Tuhan berkenan. Lusa belum tentu, dengan cara yang sama. Ngerti saudara? Kamu harus menjaga hatimu untuk supaya apa? Supaya kamu mempunyai kasih akan Allah dalam hatimu, yaitu memegang firman dan melakukan. Dan buahnya Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu. Kalau Tuhan menyatakan dirinya kepadamu, lah itu kebahagiaan yang tidak pernah ada taranya. Hadiratmu Tuhan luar biasa. Ngerti saudara? Kalau Tuhan yang ngomong, itu baru. Makanya saya berani ngomong kalau Tuhan sudah ngomong. Satu saat saya tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah saya malah merasanya itu santai biasa. Aku ini kok malah ngomong gini. Aku ini kok mengasihi Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, rasanya kok enggak melakukan apa-apa ini. Toh Tuhan, apa lagi yang aku harus lakukan? Tahu-tahu dia muncul ngomong gini, sungguh hatimu melekat kepadaku. Bayangin, nangis aku. Dia kalau datang situ tuh ngomong sekecap doa, wes terharu, nangis kayak anak kecil. Kenapa? Merasakan kasihnya dia. Dia malah ngomong, aku merasanya malah tidak apa-apa, malah kurang. Dia malah, sungguh hatimu melekat kepadaku. Maka aku akan melepaskan kamu dari kesesakanmu. Dan akan aku menuntun kamu. Bayangin saudara. Maka dari itu saudara, kamu mesti mengerti. Karena hari ini Tuhan berkata, aku mau seperti Paulus katakan, jangan ada satu di antara kamu yang terhilang. Kenapa Tuhan? Aku mau jangan sampai mereka ada yang terhilang. Karena apa? Tuhan itu sangat mengasihi. Luar biasa. Saya masuk ke sini aja Tuhan bilang, copot sepatumu. Lah aku bilang, wong kabeh ora ono nyopot sepatu. Itu kan mereka belum ngerti, tapi kamu copot. Ya tak copot ya tak copot. Sudah dicopot, nyembah. Terus Tuhan bilang, muter, ini kelilingi, supaya mereka itu yang duduk itu nanti sampai belakang bisa menerima apa yang aku mau. Ya wis, keliling, nyanyi aku tanya, lah apa yang kon mlaku keliling? Ayo, orang lain yang lihat tadi, ngapain Pak Yusa kayak wong gendeng. Aku bilang ya ben memang aku bilang wong dia ikut Tuhan itu dianggap wong edan wis ora urung Kristen, aku bilang itu. Kenapa? Lah wong ora masuk akal kabeh kok. Enggak masuk akal, Saudara. Aku cuma nurut ae kon mlaku sampe ndi kabeh ngono. Ya wis. Hanya suruh apa? Seperti seorang ibu yang merangkul anak-anaknya. Saudara tahu. Jadi saya tahu, wah Tuhan itu sayang sama orang-orang ini, aku bilang itu. Aku ini cuma hambanya disuruh ya wis nurut wae. Tapi aku dek nurut, untung saudara. Kenapa? Aku dapat balasannya. Orang itu merosot, ora salahku. Tapi kalau sampai aku tidak melakukan, ada satu di antara kamu yang terhilang. Tuhan bilang, kamu tidak nurut, kamu bayar harganya. Bayangin penderitaan. Sebab Tuhan sudah berkata, aku mengasihi isi dunia sehingga aku mati untuk mereka. Kamu pun harus mau mati untuk saudara-saudaramu. Tapi kalau Tuhan mengatakan begitu tuh jangan takut, jangan khawatir.
Enggak, sengsara enggak. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatan. Pada waktunya, aku akan memberikan kamu jalan keluar. Loh. Makanya aku bilang, ikut Tuhan. Itu ngeri-ngeri. Sedep. Ngeri-ngeri. Tapi sedep. Kayak orang makan lombok itu. Tapi ngode wesanu lagi lah. Itu Tuhan luar biasa. Sampai kamu nanti tidak bisa lepas dari dia. Mulutmu, hatimu, pikiranmu itu mikir dia gitu. Tapi kalau saya ngomong gini, jangan kamu punya pendapat dan pengertian yang salah. Salahnya di mana? Kalau sudah mikir gitu, tetap berbuat dosa enggak? Artinya bukan tetap berbuat dosa, bukan terus berbuat dosa, tetap bisa jatuh dalam dosa enggak? Tetap jatuh. Jadi jangan kira kalau saya ini dekat Tuhan begini ini terus suci, kudus. Aku bilang, sing kudus apa? Wong nek ndelok wong ayu ya saya kepengin. Aku bilang, piye sih Tuhan? Wong atiku ini aku setiap kali ngomong, sampai mau tidur pun ngomong. Tapi kok kadang-kadang ndokne mimpi saya elek-elek Tuhan. Lah ya wong tetep kotor. Lu kok dak isa resik? Engko nek wis mati ya kayak kudus. Maka dari itu setiap saat kamu tetap membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji, kalau kamu memegang perintahku, melakukan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan dirinya bagaimana caranya? Dengan macam-macam cara. Jangan kamu batasi gini, mau kepengen ketemu Tuhan gini loh Pak. Sing moto melek untuk ketok ngono. Nggak bakal bisa. Sebab apa? Sebab kalau kamu nanti ketemu Tuhan, belum tentu itu Tuhan. Wong aku yang ngalami. Wong aku ini sembahyang jam 5. Tuhan ini teko. Tuhan ini datang, dia suaranya pun persis Tuhan Yesus yang aku kenal. Aneh, omongan ini Tuhan. Dia bilang, Yusa, kaget. Aku bilang, Tuhan, engkau kok datang? Ya, aku datang mengunjungi kamu. Wah, senengnya ayamnya. Terus aku bilang, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus teko Tuhan, tak sembah ya. Roh Kudus ngomong bilang, jangan cepat-cepat nyembah. Loh kok aneh? Loh iki Tuhan Yesus, ini Roh Kudus. Loh kok bilang jangan cepat-cepat nyembah. Loh sudah diomongi gitu. Ya udah ngerti itu. Itu bukan Tuhan. Ngerti saudara? Aku ngalami semua. Loh kenapa Tuhan? Gak boleh nyembah Tuhan. Jangan cepat-cepat nyembah. Kenapa Tuhan? Gak ngomong bilang itu setan. Dah. Nanti kamu tahu. Loh lucu toh. Ya wis. Ngomongin gitu ya wis. Aku gak mikir lagi. Sebab demikian kamu mikir. Terjadi keraguan, kebimbangan dan macam-macam. Udah aku bilang. Tuhan Yesus. Papa sebut Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus. Ada apa kalau engkau mengunjungi aku? Terus dia manggut-manggut gini. Kamu sudah dididik oleh Tuhanmu. Lucu toh. Dadak bilang, aku sudah dididik kamu. Enggak. Kamu sudah dididik oleh Tuhanmu. Kamu diajar oleh Tuhanmu. Sekarang kamu harus berjanji. Kamu harus berjanji kepadaku melakukan firman Tuhan dengan benar. Alkitabiah. Keinginan kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Langsung di sini saya bilang logis, sudah biasa, itu kerinduanku.
Bayangin saudara. Kerinduan saudara dan saya mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan benar. Oke? Itu kerinduan. Dan kalau Tuhan Yesus ngomong begitu, saya bilang iya. Tapi saya tidak berani jawab. Sebab sudah biasa. Saya tanya Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus kok tanya gitu, itu logis ya Tuhan. Ya aku mesti janji. Roh Kudus ngomong, jangan cepat-cepat jawab. Kaget aku. Loh kenapa Tuhan? Yang tanyaannya sama persis. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Pikir. Kalau semuanya Tuhan Yesus, kenapa kok kamu yang janji? Oh iya ya. Yang memampukan dia. Yang punya firman dia. Yang ngajar dia. Yang didik dia. Lah kok malah aku yang suruh janji? Salah ya Tuhan. Terus dia yang harus jamin aku supaya aku mampu. Ya ngomong. Oh langsung aku sudah tahu gitu. Oh udah tedeng aling-aling. Tapi belum tahu setan. Tak tuding gini aja. Tuhan Yesus gak lucu yo. Aku bilang langsung tak peduli. Gak lucu ya. Kamu jamin aku. Aku kok suruh jamin melakukan firman-Mu dengan benar. Mana bisa? Wong yang memberikan kemampuan kebisaan engkau, pengertian engkau. Muncul Tuhan Yesus yang asli. Kaget aku. Loh, kok loro? Aku terus gini. Loh, bedanya apa? Rambutnya sampai kaki sama. Matanya sama. Loh, ini sing mana sing Tuhan Yesus? Kok loro? Yang datang belakangan aku belum tanya. Loh, Tuhan Roh Kudus, yang mana ini? Roh Kudus bilang, nanti kamu tahu. Yang datang belakangan ngomong, baru saya tahu. Iblis, dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia. Bahwa dia selama hidupnya, apa yang dilakukan dikatakan, membawa firmanku, aku yang bertanggung jawab, bukan dia. Saya bilang, amin Tuhan. Bahwa aku, kalau ngomong, bukan aku, tapi engkau. Iblis bilang, ya sudah, kabur hilang. Terus aku nyembah, Tuhan Roh Kudus tak sembah, itu Yesus Tuhan. Nyembah aku. Menyembah aku bilang, Tuhan, mengapa engkau biarkan iblis mencobai hamba-Mu? Tuhan bilang, dia minta izin untuk menguji kamu, mencoba kamu. Nah kalau saya tadi bilang, jaminkan aku jatuh Tuhan. Betul. Kalau kamu berani mengatakan, aku janji Tuhan melakukan firman-Mu dengan benar, kamu pasti jatuh. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan firman-Ku dengan benar, kecuali Yesus Tuhan. Ngerti saudara? Tapi aku jamin kamu, hambaku, engkau akan menyelesaikan bagianmu dengan baik. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ngerti saudara? Itu yang Tuhan mau. Bagian saudara dan saya cuma melakukan. Kalau firman Tuhan Logos ini muncul, rema, itu pegang. Sebelum itu muncul, kamu tinggal percaya. Percayai dengan iman. Tapi bukan kamu ambil, jadikan rema, lalu kamu imani. Salah. Sangat tipis. Tapi janji Tuhan hari ini, aku tidak ingin satu di antara kamu terhilang. Luar biasa. Aku tidak ingin satu di antara mereka terhilang. Luar biasa toh?
Tapi ingat loh, itu keinginannya Tuhan. Belum jaminan. Maka dari itu, rubah percayamu, pengertianmu akan firman Tuhan hari ini. Segala sesuatu tanya, minta tuntunan, bimbingan, maka engkau tidak akan salah. Nah, lalu ada tanyaan gini. Jadi sedang saya ngomong ini ada suara gini. Lah kalau yang saya taunya itu salah piye Pak? Bukan Tuhan, tapi itu suara hati. Tuhan berkata, tidak masalah. Yang penting isi hatimu, motivasinya mau nurut Tuhan. Luar biasa Tuhan. Maka dari itu saudara, hari ini Tuhan ingin supaya saudara mengerti firman, lalu kamu periksa dirimu. Selama ini aku sudah melakukan menuruti Tuhan, atau aku masih mengasihi Tuhan dengan caraku sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Mari periksa pribadi menghadap kepada Dia. Bersama-sama dengan saya. Saya pun sedang menghadap kepada Dia, menantikan apa yang Dia mau, apa yang suruh memperingatkan atau mengatakan sesuatu kepada saudara. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Engkau mengingini supaya jangan ada satu di antara mereka terhilang. Itu kerinduan-Mu. Dan kalau hari ini firman Tuhan ditangkap, dan mereka mau mulai belajar melakukan segala sesuatu ngomong sama kamu, Tuhan, Engkau buktikan tuntunanmu dan buah di mana Engkau berkata, aku akan menyatakan diriku kepadanya, berarti mereka akan mengerti pernyataanmu. Meskipun dengan mimpi, meskipun dengan penglihatan, meskipun dengan pendengaran, meskipun dengan tindakan, meskipun dengan dorongan, meskipun dengan dipaksakan, dia akan mengerti. Hamba-Mu mintakan anugerah daripadamu. Kaya karata shikite keria kata kaya karata shikite keria kata ka. Taya karata shikete keria kata kaya karata sukoto. Kum, kamu naik kum. Koye ke kia karata shikete kaya karata shikete. Kia karata sukoto koye ke kia karata kaya karata shikete keria kata ka. Kamu sebagai gembala harus meminta kepada Tuhan untuk jemaat. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami datang sebagai tubuh-Mu di tempat ini. Tuhan, satu yang kami minta, biar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau tidak ingin satupun di antara kami terhilang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar keinginan hati-Mu itu yang terjadi di antara kami Tuhan. Karena tanpa Engkau yang menjamin kami, tidak mungkin kami bisa senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kami, kalau bukan karena anugerah-Mu, tidak mungkin ada yang sanggup ya Tuhan. Karena itu ini kerinduan kami, ini permohonan hamba-Mu, mewakili akan tubuh-Mu di tempat ini dan semua kami yang hadir. Biarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan Yesus, itu yang terjadi. Engkau mengerti kelemahan setiap kami, baik yang muncul ke permukaan ataupun yang tersembunyi.
Engkau tahu semua kenajisan, kekotoran, ketidakberdayaan dan kelemahan kami. Tapi sekalipun Engkau mengerti Tuhan, Engkau tetap berkeinginan tidak satu pun di antara kami yang binasa dan terhilang. Karena itu hamba sekali lagi meminta dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, biarkan keinginan-Mu yang terjadi. Bapa, biarkan keinginan Tuhan Yesus terjadi. Tidak satu pun di antara kami yang terhilang dan binasa, tapi semua kami tetap ada dalam naungan-Mu dan tinggal dalam hadirat-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu setiap saat ya Tuhan. Karena kalau bukan Engkau yang mengaruniakan, tidak ada yang sanggup Tuhan, tidak ada yang sanggup. Bapa, ini permohonan hamba-Mu, seperti yang Engkau mau. Biarkan keinginan dan kerinduan hati Yesus yang ingin melihat tidak satu pun di antara kami yang terhilang, itu dikabulkan Tuhan, dan Bapa yang menetapkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan karena ini kerinduan dan kemauan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau menetapkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami minta ini Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta ini. Terima kasih Tuhan. Syikiri Maha Santu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan, katakan Jesus thanks a million. Mengucap syukur untuk semua yang Dia anugerahkan buat kita. Jesus thanks a million. Jesus thanks a million. Jesus thanks a million for all that you have done. Jesus thanks a million. Jesus thanks a million. Jesus thanks a million for all that you have done, for all that you have done, for all that you have done. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sungguh cinta-Mu besar kepada setiap kami. Kami mau percaya, ya Bapa, keinginan Yesus kami akan ditetapkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terhilang di tengah-tengah kami. Tidak ada yang terhilang ya Bapa. Karena ini kerinduan hati Yesus kami. Dan permohonan kami sampai kepadamu. Terima kasih Engkau telah memberkati kami.
Dan biar namamu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata, berikan kemuliaan bagi dia.